Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Jabu Camberdik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah pengaman anti maling pada motor CB 150R dengan cara kerja seperti ini. Motor bisa dinyalakan. Oke, dan sekarang saya akan membuatnya dan dengan cara sesimpel mungkin dan bahan-bahan murah ya, banyak ditemukan. Oke, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Oke, next saatnya kita perakitan. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan adalah satu buah relay 5 kaki, satu buah resistor, satu buah transistor dengan kode C9014, satu buah box modul, dan beberapa utas kabel secukupnya. Oke, buat teman-teman yang mau bikin sendiri bisa ikuti sesuai skema berikut ya. Oke, next saatnya ke perakitan. Oke, pertama-tama letakkan relay seperti ini, kemudian gabungkan kaki yang ini sama yang ini menjadi satu. Kita potong dan dikasih kabel di sini yang kaki yang tengah. Oke, untuk yang selanjutnya pemasangan transistor. Oke, transistor dipasang seperti ini. Oke, yang ada tulisannya ini menghadap keluar ya, jangan salah. Jika kebalik maka transistor tidak akan berfungsi. Untuk jenis transistornya di sini saya menggunakan jenis NPN. Jadi nanti yang plusnya di sini untuk buat kita sensornya. Oke, yang selanjutnya kabel ini disambung ke kaki yang paling samping seperti ini. Oke, dan sekarang pemasangan resistor. Untuk kaki resistor di sini disambungkan dengan kaki transistor yang bagian tengah. Oke, seperti ini. Dan cukup mudah. Ini udah rangkaian udah dianggap selesai. Jadi untuk cara kerjanya nanti kabel pulsar dari sini connect ke sini secara langsung. Jika ketika kunci kontak di on itu akan
berhubungan langsung dengan massa ke sini ya. Kemudian ketika relay diaktifkan, maka command ini akan bergeser dari sini ke sini. Jadi pulser bisa lepas ya. Jadi tidak konslet lagi dan motor bisa dihidupkan. Kemudian di sini ground juga nyambung, maka relay akan mengunci secara permanen selama kunci kontak dinyalakan. Kemudian ketika kunci kontak dimatikan, maka alat ini akan mati sendiri secara otomatis. Jadi pas kunci kontak dimatikan, maka alat ini tidak membutuhkan arus sama sekali. Oke, sekarang kita uji coba. Oke, untuk mengujinya, saya di sini memberikan tegangan sebesar 12,5 volt ya. Ini rangkaian udah standby bekerja ya, tapi masih berhubungan dengan ini. Jadi jika di motor itu belum bisa dinyalakan sebelum kaki resistor ini dikasih arus plus. Coba dengarkan, pasti ada bunyi cetak. Oke, nyala ya, cetak. Kemudian ketika kontak dimatikan, maka akan bunyi lagi cetek satu kali. Itu tandanya rangkaian tidak memiliki arus dan akan kembali ke mati. Oke, sekarang saatnya pemasangan kabel. Di sini saya menggunakan 4 buah kabel ya, dengan berwarna coklat. Di sini kalau tadi di skema itu warna hitam ya. Kebetulan warna hitam lagi habis dan ini nanti difungsikan untuk massa. Kemudian warna merah untuk arus plus, warna hijau untuk ke sensornya, kemudian warna kuning untuk ke kabel pulser pada motor. Oke, next. Pertama-tama kita sambungkan dulu yang warna kuning ke bagian kaki yang belakang. Oke, kemudian yang merah dulu. Yang merah ke sini untuk memberi satu daya relay tersebut. Kemudian warna hitam atau coklat ini, sorry kurang kencang ini, untuk warna hitam di sini disambung ke kaki common atau yang bagian tengah. Nah, yang terakhir ini untuk sensornya disambung ke kaki resistor sini. Oke, rangkaian sudah jadi. Oke, ingat ya. Dan sekarang saya akan memasukkannya ke dalam box ini. Oke, sebelum memasukkan ke dalam box, ini dilem dulu biar saat kabel ketarik-tarik, maka ini akan kuat. Oke, seperti ini udah kuat. Dan sekarang kita pasang tutupnya. Oke teman-teman, dan sistem keamanan
untuk motor sudah jadi. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke pemasangan. Oke, dan sekarang saatnya kita ke pemasangan. Oke, kita ambil jalur-jalur yang terdekat aja ya. Sini kita pasang kabel warna hitam terlebih dahulu. Kita sambung ke kutub min aki di sini. Oke, udah selesai. Kemudian untuk kabel merah di sini saya gabungkan dengan ambil kaki dari ini ya, apa ini? Push atau sekring ya. Di sini kita sambungin yang dengan sekring yang 5 ampere. Ini yang paling depan 5 ampere. Untuk kabel merah ini untuk kabel kontak. Oke, kemudian untuk kabel hijau ini sebagai sensor, kita akan sambungkan dengan relay yang untuk lampu jarak jauh ya. Nah, di sini udah saya kasih tanda, ini udah dites. Oke, kita sambungin dengan kaki yang ini ya, 1 2 3. Yang ketiga dari kanan, 1 2 3. Oke, 1 2 3, dan yang terakhir adalah kabel warna kuning. Kabel warna kuning di sini saya sambungkan dengan kabel pulser ya. Jadi kabel yang dari dalam sini bisa dilihat di sini ada 2 kabel ya. Kabel pulser ini warnanya biru polet kuning ya, biru strip kuning. Sebenarnya di sini ada 2 kabel ya, warna putih dan warna biru strip kuning. Untuk warna putih ini untuk minnya ya, min dari pulser di sini. Dan sekarang kita akan pakai dan sambungkan ke kabel yang kuning tadi. Di situ kabel yang biru garis kuning. Oke, di sini saya udah membuat soket ya. Jadi tinggal selipin. Oke, sorry videonya di skip dulu ya barusan karena saya males bongkar-bongkar ini. Jadi untuk memasukkan kabel ke dalam sini dan menyambungkannya lumayan agak lama, jadi supaya tidak bosan barusan saya skip dulu. Oke, untuk kesimpulan, alat ini ada 4 kabel. Yang warna merah disambung ke sini untuk kontaknya ke sekring tadi ya. Kemudian untuk sensornya di sini kabel hijau ngambil dari kaki relay ini ya. Jadi kita memanfaatkan ini nanti untuk sensornya. Kemudian untuk warna hitam di sini saya sambungkan dengan warna maksudnya dengan kaki kutub min ya, kutub min dari aki motor. Kemudian warna kuning ya, warna kuningnya disambung dengan kabel pulser warna biru strip kuning. Oke, sini ini ada kabel kuning ya yang nyambung ke alat tadi. Ini nanti tinggal saya rapikan. Ini cuman saya selipin. Oke, udah selesai pemasangan dan sekarang saatnya kita coba. Yang seharusnya ini motor tidak menyala sebelum menekan tombol fast beam ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, dan sekarang saya akan mencobanya. Jadi
cara kerjanya. Ketika kotak udah nyala seperti ini, motor tidak akan bisa dinyalakan sebelum menekan tombol pass beam ini ya. Oke, sekarang kita coba. Harusnya ini tidak nyala. Oke, betul tidak nyala, dan pastikan juga dipakai kickstarter juga pastinya motor tidak akan bisa menyala. Oke, dan sekarang kita coba tekan tombol pass beamnya 1 kali. Oke, udah selesai dan alat ini udah bekerja ya. Dan pastinya sekarang motor akan bisa hidup. Oke, mantap. Dan sekarang kita matikan kembali dan nyalakan kembali. Sekarang kita tekan tombol pass beamnya. Kita hidupkan lagi. Oke, dan untuk kelistrikan yang lain juga masih aman ya. Ini tidak akan bermasalah jika difungsikan. Oke. Oke, sekian dulu teman-teman tutorial yang dapat disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share, like, serta subscribe-nya. Dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya yang akan saya upload di lain kesempatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.